Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Islam yang diampu oleh Ustadz Ali Syahbana MA, akan memaparkan materi tentang bimbingan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Hayuni Malia, yang kedua Sri Utari, yang ketiga Sri Ulandari, yang keempat Ardiansyah, yang kelima Muhammad Juhairin. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Sri Utari. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tujuan bimbingan. Seperti yang telah kita ketahui, bimbingan konseling sangatlah penting bagi sebagian orang, terutama bagi siswa yang belum bisa menentukan keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bimbingan konseling merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling agar konseling dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, secara umum tujuan dari bimbingan konseling ini adalah yang pertama untuk merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan tempat ia bekerja. Yang keempat, yaitu untuk mengatasi hambatan dan kesulitan dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan masyarakat, serta dengan lingkungan tempat bekerja. Nah, agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, maka mereka harus diberi kesempatan untuk yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Kemudian yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan rencana dan tujuan hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, yaitu memahami dan mampu memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, yaitu menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan lembaga tempat ia bekerja. Kemudian yang keenam, yaitu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Nah, adapun secara khusus tujuan dari bimbingan konseling ini yaitu untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, akademik, serta karir. Nah, yang pertama yaitu tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial. Salah satu diantaranya memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama.
dengan cara saling menghargai atau menghormati dengan memelihara hak-hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan mereka menganggap baik setiap pekerjaan mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan akademik. Salah satu diantaranya yaitu memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan karir. Nah, di sini yaitu dapat membentuk pola-pola karir, yaitu maksudnya dapat mengarahkan peserta didik ke arah di mana karir tersebut lebih cenderung, seperti misalnya apabila seseorang bercita-cita ingin menjadi seorang guru, nah maka ia harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan keguruan tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hayuni Maria. Fungsi bimbingan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 fungsi bimbingan. Yang pertama, fungsi pemahaman. Adapun fungsi pemahaman adalah yaitu konselor berupaya untuk memberikan pemahaman kepada individu atau peserta didik agar dapat memahami tentang dirinya sendiri, yaitu mengenai potensi yang dimiliki, serta agar mampu memahami tentang lingkungan sekitar. Salah satunya lingkungan pendidikan, lingkungan agama, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif atau pencegahan adalah fungsi yang bertugas untuk mencegah individu atau peserta didik untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu di mana konselor berupaya untuk mencegah individu atau peserta didik melakukan hal-hal negatif. Salah satunya minum minuman keras, free sex, narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengembangan, di mana fungsi ini yaitu konselor berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa atau individu, agar siswa atau individu tersebut mampu mencapai perkembangannya. Hal yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu misalkan melakukan karya wisata atau study tour, sehingga siswa atau individu tersebut merasakan suasana yang baru dan setelah itu mampu mencapai perkembangan dirinya sendiri. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Fungsi ini yaitu bertujuan untuk menyembuhkan siswa atau individu yang sudah bermasalah pada awalnya. Jadi di sini bimbingan dan konseling ini berupaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut sehingga siswa ini tidak akan mengulang lagi di kemudian hari. Fungsi yang kelima yaitu fungsi penyaluran, di mana fungsi ini yaitu konselor berperan untuk membantu peserta didik atau individu agar mampu memilih ekstrakurikuler apa atau jurusan yang mana yang sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dapat membantu peserta didik atau individu untuk mencapai perkembangannya. Fungsi yang keenam yaitu fungsi adaptasi, di mana fungsi bimbingan dan konseling yaitu berperan untuk membantu tenaga pendidik untuk menyesuaikan antara program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat siswa, serta kemampuan masing-masing dari individu tersebut, sehingga terjadi kesinambungan antara program pendidikan dengan peserta didik atau individu.
Fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketujuh adalah fungsi penyesuaian, di mana fungsi ini bertujuan agar siswa atau individu mampu menyesuaikan diri dengan program-program pendidikan yang ada serta norma-norma yang berlaku. Udah. Oke, itu saja dari saya selaku pemateri kedua tentang fungsi bimbingan. The next pemateri adalah Sri Wulandari. Bye-bye. Prinsip-prinsip bimbingan. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip bimbingan. Baiklah, langsung saja. Prinsip bimbingan yang pertama yaitu bimbingan diperuntukkan bagi semua individu atau guidance is for all individuals. Maksudnya adalah bimbingan itu tidak terbatas di kalangan individu-individu yang mempunyai masalah saja, tetapi individu yang tidak mempunyai masalah juga perlu yang namanya bimbingan. Nah, di prinsip yang pertama ini, seorang konselor akan menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan preventif. Apa sih pendekatan preventif itu? Jadi, pendekatan preventif adalah pendekatan untuk mencegah atau mengobati. Gimana sih cara mencegahnya? Itu dengan cara memberikan solusi atau nasihat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsip yang kedua yaitu bimbingan bersifat individualisasi. Maksudnya, antara individu yang satu dengan individu yang lain sifatnya berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing. Nah, untuk memaksimalkan sifat tersebut, seorang konselor akan fokus yang menjadi fokus sasarannya adalah individu-individu itu tersendiri, walaupun teknik lainnya menggunakan teknik berkelompok. Prinsip yang ketiga yaitu bimbingan menekankan kepada hal yang positif. Maksudnya, kalau kita lihat sekarang ini, masih banyak di kalangan individu yang menganggap bahwa bimbingan itu bersifat negatif. Namun nyatanya rata-rata bimbingan itu bersifat positif, di mana dia dapat memberikan bantuan kepada individu untuk berpikir positif terhadap diri sendiri dan memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Dan juga bimbingan ini dapat memberikan bantuan kepada individu secara kontinu, terarah, sistematis untuk mengembangkan potensi fitrah yang dimilikinya yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Prinsip yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama, di mana yang bimbingan itu hanya untuk tugas seorang konselor saja yang ada di lingkungan sekolah, tetapi guru-guru juga yang ada di lingkungan sekolah juga terlibat dalam proses bimbingan, karena mereka sebagai teamwork juga berusaha untuk melakukan bimbingan terhadap murid-murid yang mempunyai masalah maupun yang tidak mempunyai masalah. Prinsip yang kelima yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Maksudnya adalah bimbingan berperan penting untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu. Yang itu semua dapat membantu mereka untuk memecahkan masalahnya dan pengambilan keputusan. Prinsip yang terakhir yaitu bimbingan berlangsung dalam hal setting atau adegan. Maksudnya, layanan bimbingan itu tidak hanya untuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ardiansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis layanan bimbingan. Untuk memenuhi fungsi dan tujuan bimbingan, perlu dilakukan layanan bantuan. Beberapa jenis layanan bantuan program bimbingan. Yang pertama adalah layanan pengumpulan data tentang siswa dan lingkungannya. Layanan ini merupakan layanan untuk mengetahui diri individu atau siswa seluas-luasnya beserta latar belakang lingkungannya. Hal ini meliputi aspek seperti fisik, akademis, kecerdasan, minat, sosial, ekonomi, kepribadian, dan latar belakang
keluarganya. Untuk mengumpulkan data siswa dapat digunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes ini meliputi psikotes dan tes prestasi belajar. Sementara yang non-tes kita dapat gunakan observasi, angket, wawancara, sosiometris, dan autobiografi. Yang kedua, layanan konseling. Layanan konseling ini merupakan layanan terpenting dalam program bimbingan. Layanan ini juga mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh bantuan pribadi secara langsung, baik secara face to face maupun melalui media internet atau telepon. Layanan ini juga mampu memberikan siswa atau klien memperoleh pemahaman atau kemampuan untuk mengembangkan kematangan dirinya, dan juga mampu menanggulangi masalah atau kesulitan yang dihadapinya yang menyangkut aspek pribadi, sosial, maupun karir. Yang ketiga, layanan penyajian informasi dan penempatan. Layanan penyajian informasi ini merupakan layanan yang menyajikan keterangan-keterangan atau informasi-informasi tentang berbagai aspek kehidupan yang diperlukan individu, seperti karakteristik dan tugas-tugas perkembangan pribadinya, tentang sekolah-sekolah lanjutan, tentang dunia kerja, tentang kiat-kiat belajar efektif, tentang bahayanya merokok, minuman alkohol, dan obat-obat terlarang, dan pentingnya menyesuaikan diri sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sementara layanan penempatan adalah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menyesuaikan dirinya sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang terakhir adalah penilaian dan penelitian. Layanan penilaian dilaksanakan untuk mengetahui tujuan program bimbingan apa saja yang telah dilaksanakan dapat dicapai. Selain itu, dilakukan juga penilaian terhadap hasil pelayanan kepada individu-individu yang mendapat pelayanan, untuk kemudian dilakukan tindak lanjut atau follow up terhadap hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh individu yang bersangkutan. Nah, selain itu, hasil penilaian baik terhadap program bimbingan atau terhadap individu dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan program bimbingan dalam arti menelaah lebih jauh tentang pelaksanaannya, menelaah tentang kebutuhan program bimbingan apa saja yang belum terpenuhi, serta menelaah tentang individu dan perkembangannya. Nah, hasil penelitian semacam itu sangat berguna untuk kedepannya, karena dapat mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Juhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang asas-asas dari bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling di sini sangat banyak ya. Terdapat 12 asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yaitu seorang pembimbing dan konseling berkewajiban penuh untuk menjaga data dan rahasia dari peserta didik. Pembimbing di sini harus menjaga penuh data maupun rahasia yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Oleh karena itu, apabila pembimbing dapat menjaga kerahasiaan ataupun data dari peserta didik sini, maka dia akan mendapat kepercayaan dari mereka yang diberi bimbingan. Apabila seorang pembimbing tidak dapat menjaga rahasia maupun data yang dimiliki oleh peserta didik, maka kepercayaan itu akan luntur. Selanjutnya yaitu sebenarnya asas-asas kerahasiaan ini sangat penting, sangat kunci dari asas-asas ini, karena asas-asas kerahasiaan ini
sangat dibutuhkan dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini yaitu menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan peserta didik untuk menjalani layanan atau bimbingan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh untuk membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Proses bimbingan dan konseling di sini harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak konseling maupun dari pihak konselor. Konseling di sini diharapkan secara sukarela dan rela-rela atau tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa untuk menyampaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Ketiga itu yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini yaitu menghendaki agar peserta didik yang menerima layanan atau bimbingan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam baik dalam memberikan informasi tentang dirinya sendiri maupun informasi yang didapatkan dari luar. Asas keterbukaan di sini sangat berkaitan dengan asas kerahasiaan maupun asas dari kesukarelaan. Pembimbing sangat berperan penting. Dalam hal ini, guru pembimbing berperan penting dalam memberikan bimbingan untuk agar bisa keterbukaan peserta didik itu dapat berubah gitu. Contohnya dalam hal ini ada seorang peserta didik yang sifatnya tertutup. Lalu tugas dari pembimbing sini yaitu merubah sifat yang tertutup itu untuk menjadi sifat terbuka dalam dirinya agar informasi yang dibutuhkan oleh pembimbing dapat diceritakan dengan baik dan tidak berpura-pura. Yang keempat itu yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan di sini yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan dapat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan layanan. Di sini guru pembimbing berpartisipasi aktif dalam memotivasi peserta didik untuk peserta didik ini termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Contohnya ada kegiatan kemah di sekolah. Maka guru pembimbing di sini berperan aktif untuk memotivasi peserta didik yang kurang meminati agar mereka termotivasi untuk melakukan kemah tersebut sehingga kemah tersebut dapat dilakukan dengan baik. Kelima itu yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian di sini yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau bimbingan diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri mereka, lingkungannya, mampu mengambil keputusan sendiri atau mengarahkan dirinya sendiri serta mewujudkan diri sendirinya itu menjadi lebih baik lagi dalam hal yang positif. Yang keenam itu yakni asas kekinian. Asas kekinian di sini yaitu objek yang dihadapi oleh peserta didik pada saat sekarang ini. Maka konselor di sini berkewajiban penuh untuk segera
memberikan bantuannya, maka konselor tidak selayaknya menunda-nunda atau menunda-nunda lah bantuannya kepada peserta didik agar permasalahan yang dihadapinya itu tidak lama. Jika konselor benar-benar ingin memiliki alasan penuh untuk menunda demi kepentingan peserta didik, maka boleh untuk tunda. Contohnya saat ini ada mahasiswa yang sulit belajar, maka harus segera untuk peserta didik itu untuk di konseling begitu, agar kesusahan belajar ini bisa cepat teratasi. Yang ketujuh itu yaitu asas kedinamisan. Asas kedinamisan di sini yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran atau terhadap peserta didik itu tidak monoton, harus terus berkembang dan terus maju, agar perubahan yang terjadi pada saat itu terus berkembang, sehingga konseling yang dihadapi oleh peserta didik itu tidak monoton, harus terus berkembang atau terus maju. Contohnya itu seorang konseling yang mengalami masalah susah tidur di dalam kelas, maka saat proses pembelajaran, maka yang harus kita konseling dapat merubah agar siswa tersebut tidak lagi tidur di dalam kelas. Yang kedelapan itu yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini menghendaki agar berbagai layanan atau kegiatan bimbingan konseling itu, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun dari pihak lain, saling menunjang satu sama lain, atau saling keterpaduan antara yang satu dengan yang lainnya, itu harus ada keharmonisan di dalamnya. Contohnya itu seorang konselor mengundang seorang psikologi anak atau psikologi seks atau dokter kandungan untuk melakukan kegiatan memberitahukan kepada peserta didik untuk tidak melakukan pergaulan bebas atau dan lain sebagainya. Yang ke-9 itu yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini yaitu asas yang menghendaki agar segenap pelayanan atau bimbingan atau kegiatan layanan bimbingan itu berdasarkan pada nilai-nilai norma yang ada. Tidak boleh norma yang ada ini harus bertentangan dengan asas kenormatifannya, seperti norma atau nilai-nilai norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Karena apabila bertentangan, maka kegiatan bimbingan dan konseling ini tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan harapan yang diperlukan oleh seorang guru pembimbing. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas keahlian di sini yaitu menghendaki agar layanan atau bimbingan dan konseling itu diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pembimbing maupun dan konseling hendaknya merupakan tenaga yang ahli dalam bimbingan dan konseling. Keprofesionalan seorang guru pembimbing harus terwujud baik dalam menyelenggarakan jenis-jenis layanan atau kegiatan bimbingan konseling maupun dalam menyelenggarakan kode etik bimbingan dan konseling. Yang ke-11 itu yaitu asas alih tangan kasus. Yang dimaksud dengan asas alih tangan kasus di sini yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang sudah tidak mampu untuk menyelenggarakan sebuah layanan atau bimbingan
secara tepat atau secara tuntas suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru atau ahli yang lebih ahli dalam bidangnya. Dalam demikian pula sebaliknya, guru pembimbing yang dapat mengalihkan tangan kasus kepada pihak yang lebih kompeten dalam hal kasus tersebut. Contohnya di sini yaitu ada seorang siswa yang tidak lulus sekolah, maka apabila seorang guru pembimbing tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka guru pembimbing tersebut harus mengalih tangan kasuskan kepada yang lebih ahlinya. Asas yang terakhir atau yang ke-12 yakni asas Tuturi Handayani. Maksud dari asas Tuturi Handayani yaitu menghendaki agar pelayanan bimbingan atau konseling secara keseluruhan dapat menciptakan rasa aman, rasa mengayomi, baik atau mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan atau dorongan kepada peserta didik. Contohnya, seorang konselor harus menjadi panutan, harus menjadi teladan dalam atau harus memberikan contoh kepada peserta didiknya, agar peserta didik mereka itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh guru pembimbingnya, agar peserta didik juga bisa mengikuti apa yang diperbuat oleh guru pembimbingnya yang secara positif